Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi matematika kelas 7 bab 6, yaitu tentang data dan diagram. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan pengertian statistika. Materi kali ini adalah bagian dari statistika. Apa sih statistika itu? Statistika adalah cabang ilmu dari matematika yang erat kaitannya dengan pengumpulan, pengorganisasian, tampilan, analisis, dan interpretasi data yang biasanya disajikan dalam bentuk numerik. Nah, yang akan kita pelajari dari bagian statistika ini adalah data dan diagram. Kita simak bersama ya. Kita mulai dengan data. Data secara umum dibagi menjadi dua macam. Ada data kategorik dan data numerik. Data kategorik adalah data yang berbentuk kualitatif, biasanya bukan berbentuk bilangan. Contohnya, nama provinsi seperti Sumatera Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Barat. Kemudian nama negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Bisa kita lihat di sini nggak ada angka-angka. Selanjutnya data numerik adalah data yang selalu berbentuk angka. Contoh data numerik, tinggi badan, panjang nama, jumlah gol dalam permainan sepak bola, dan lain-lain. Di sini, semuanya pasti berupa angka. Contohnya, tinggi badan 165 cm atau 170 cm. Kemudian panjang nama, misalkan namanya adalah Joko. J-O-K-O, itu ada 4 huruf. Kemudian tinggi badan tadi 165, 170, itu udah jelas angka-angka. Paham ya? Oke, mari kita masuk ke pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara atau interview. Ini adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Kemudian, yang kedua ada kuesioner atau angket. Ini adalah cara pengumpulan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Dan terakhir, observasi atau pengamatan. Ini adalah cara pengumpulan data dengan mengamati objek atau kejadian. Setelah data kita kumpulkan, kemudian data itu kita sajikan. Manfaat dari penyajian data adalah memberikan informasi kepada pembaca secara sederhana sehingga pembaca dapat menarik kesimpulan dari info-info yang diberikan. Contohnya, berikut adalah nilai ulangan matematika kelas 7P. Ini adalah data mentah. Jika penyajian data seperti ini, kita akan kesulitan untuk mencari info-info. Misalkan, berapa siswa nih mendapatkan nilai tertinggi atau berapa siswa nih mendapatkan nilai terendah dan seterusnya. Maka, kita butuh bentuk penyajian data yang lebih baik. Nah, untuk penyajian data, yang pertama kita bisa sajikan dalam bentuk tabel. Tentu saja, kita butuh tabel terlebih dahulu. Kita gambarkan tabelnya. Di sini ada nilai, turus, dan frekuensi. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Setelah nilai dimasukkan, kita hitung ada berapa siswa mendapatkan nilai 50. Ternyata ada 2 siswa. Kemudian tuliskan di turusnya 2 dan frekuensinya 2. Kemudian, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 60? Ternyata ada 5 siswa. Diturus 5, di frekuensi 5. Dan begitu seterusnya sampai nilai 100. Jika data sudah disajikan seperti ini, akan lebih mudah bagi kita untuk mencari informasi-informasi. Ternyata di ulang ini mendapat 100 cuma 1 siswa, dan seterusnya. Selain dalam bentuk tabel, penyajian data juga bisa kita lakukan dalam bentuk diagram. Terdapat beberapa jenis diagram. Yang pertama, diagram batang. Jadi,
Penyajian data nilai ulangan matematika kelas 7P dalam bentuk tabel ini kita pindahkan dalam bentuk diagram batang. Makanya yang pertama, kita bikin dulu sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu Y ada frekuensi, di sumbu X ada nilai. Kita masukkan nilainya. 5 sampai 100, kemudian kita masukkan frekuensinya. Kemudian tinggal kita gambarkan, yang mendapatkan nilai 50 ada berapa orang? Ternyata ada 2 orang. 60 ada 5 orang, dan seterusnya. Sampai nilai 100 ada 1 orang. Ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Mudah kan? Nah, kalau data sudah disajikan dalam diagram batang, kita juga sudah mudah untuk membaca data tersebut. Ternyata yang mendapatkan nilai 100 paling rendah, ada 1 orang. Seperti itu. Selain diagram batang, kita juga punya diagram garis. Diagram garis prinsipnya hampir sama dengan diagram batang. Nah, ini adalah diagram garis. Jadi, dalam diagram garis hanya terdapat garis-garis yang menghubungkan titik-titik dari nilai-nilai siswa. Di sini kita juga mudah untuk membaca nilai-nilai siswa. Yang terakhir, penyajian data bisa kita lakukan dalam bentuk diagram lingkaran. Berikut adalah tabel. Tentu, di diagram lingkaran kita butuh sudut, karena untuk menggambarkan bagian-bagian dari lingkaran kita butuh sudut. Nilai 50, frekuensi 2, sudutnya 36 derajat. Ini didapat dari 2/20 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. 2 adalah frekuensi dari 50, 20 adalah total seluruh frekuensi, dan 360 adalah besar sudut penuh sebuah lingkaran. Kita hitung seterusnya sampai nilai 100. Setelah sudut diketahui, kemudian kita gambarkan ke dalam diagram lingkaran. Kira-kira seperti ini. Jadi, yang biru muda menggambarkan bagian nilai 50. Biru tua bagian 60 dan seterusnya sampai warna kuning menggambarkan nilai 100. Nah, untuk menggambarkan lingkaran ini kita butuh busur derajat. Contohnya untuk nilai 50, kita posisikan busur derajat seperti ini. Karena 50 sudutnya 36 derajat, jadi bentuknya seperti ini. Diposisikan busurnya di 1 di 0, satu lagi di 36 derajat. Begitu seterusnya untuk menggambarkan busur derajat. Nah, selain menggunakan busur derajat, diagram lingkaran juga bisa menggunakan persentase. Jadi misalkan nilai 50 frekuensi 2, sudutnya 10%. Ini diperoleh dari 2/20 kali 100% sama dengan 10%. Begitu seterusnya. Namun, untuk menggambarkan diagram lingkaran menggunakan persentase, kita tidak bisa menggunakan busur derajat, melainkan dengan mengira-ngira. Misalkan nih, satu lingkaran full ini adalah 100%. Kita lihat, nilai 60 dan 70 itu 25%, 25%. Jika ditambahkan adalah 50%. Ini sudah menghabiskan setengah dari lingkaran. Makanya untuk besaran persentase lain tinggal kita kira-kira. Seperti itu. Ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Ini juga cukup mudah kan? Ya, cukup sekian materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.